Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dan teman-teman sekalian, kembali lagi dengan aku Satria. Pada kali ini kita akan membahas pembelajaran IPS, yaitu pembangunan sosial budaya dan juga modernisasi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke materi pembahasan. Check it out. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 5, tema 3, subtema 3, pembangunan sosial budaya di Indonesia. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum sih apa itu pembangunan sosial budaya di Indonesia? Kalau belum tahu, aku kasih tahu. Nah, pembangunan sosial budaya adalah proses perubahan sosial budaya yang terencana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Nah, pembangunan sosial budaya dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Nah, contoh dukungan terhadap pembangunan sosial itu salah satunya membeli produk dalam negeri. Nah, dengan kita membeli produk dalam negeri, kita pun ikut membantu menyejahterakan warga serta usaha kecil di dalam negeri, yaitu negeri kita di Indonesia. Keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya. Indonesia kaya akan keragaman sosial budaya. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa, rumah adat, pakaian tradisional, senjata tradisional, makanan khas, upacara adat, dan kesenian masing-masing. Keragaman yang ada menjadi modal dalam pembangunan sosial. Keragaman di Indonesia tidak menghalangi terjadinya kerjasama dalam masyarakat. Kerjasama diperlukan untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Nah, cita-cita pembangunan nasional tersebut adalah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan sejahtera. Nah, contoh manfaat keragaman sosial budaya di Indonesia yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa nasionalisme. Nah, dengan kita bekerja sama dalam pembangunan nasional tanpa membeda-bedakan keragaman yang ada di Indonesia, maka kita dapat menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam diri kita. Nah, yang kedua yaitu sebagai identitas bangsa di mata internasional. Nah, dengan banyaknya aneka ragam atau keragaman budaya di Indonesia, itu bisa menjadi identitas atau tanda pengenal negara kita di kancah internasional. Bahkan, ada beberapa budaya daerah yang ada di Indonesia yang sudah diakui oleh dunia internasional, seperti kerajinan batik yang menjadi salah satu dari warisan dunia. Yang ketiga, memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. Nah, maksudnya adalah di Indonesia kita memiliki ragam suku, ras, agama, dan budaya. Kita tidak boleh membeda-bedakan suku, ras, maupun agama. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain agar persatuan di Indonesia dapat tetap terjaga. Nah, yang keempat yaitu sebagai ikon pariwisata sehingga dapat menambah pendapatan nasional. Nah, di Indonesia banyak aneka ragam budaya seperti rumah adat, tempat bersejarah, dan tempat pariwisata lainnya yang dapat menambah pendapatan nasional di Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu sebagai sumber pengetahuan dunia. Nah, keberagaman budaya daerah yang ada di Indonesia ini bisa dipelajari oleh masyarakat internasional dan juga bisa meningkatkan wawasan dari masyarakat internasional akan adanya suatu budaya di Indonesia. Organisasi sosial sebagai contoh pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya turut berperan dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi di pedesaan tidak akan berkembang tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. Untuk membantu kelancaran kegiatan ekonomi, dibentuklah suatu organisasi sosial yang berfungsi untuk mendukung kegiatan ekonomi. Organisasi sosial merupakan contoh pembangunan sosial budaya.
Salah satu organisasi sosial yang terbentuk adalah Koperasi Unit Desa atau yang disingkat KUD. KUD adalah koperasi yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pertanian. Nah, adapun manfaat KUD yaitu yang pertama, membantu para petani dalam dana dan permodalan. Bagi para petani yang memiliki masalah dalam dana, KUD dapat membantu mengatasi masalah tersebut dengan cara memberi dana atau permodalan kepada petani tersebut. Bibit merupakan penciri produksi dan pondasi pertanian, sedangkan pupuk merupakan unsur penting dalam produktivitas. Bibit dan pupuk dengan harga yang murah dimaksudkan untuk meringankan beban petani, juga sebagai proses transfer teknologi kepada petani untuk menggunakan bibit yang unggul dan pemupukan yang berimbang dengan harga terjangkau, sehingga produksi dan produktivitas dapat meningkat. Yang ketiga, penyedia peralatan pertanian. Dengan disediakannya peralatan pertanian, maka para petani dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi pertanian, memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait usaha pertanian. Nah, penyuluhan ini memberikan pembelajaran kepada para petani agar mereka mengetahui informasi terbaru dalam dunia pertanian, dan juga menggiring masyarakat petani dalam upaya pengembangan peran kelompok tani supaya lebih berkembang lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian modernisasi. Apa itu modernisasi? Nah, modernisasi adalah suatu kondisi perubahan sosial dalam masyarakat yang dari sebelumnya tradisional menjadi modern. Nah, proses modernisasi ini terjadi selama berangsur-angsur dan mencakup setiap aspek kehidupan yang berkaitan dengan sosial budaya. Nah, modernisasi berdampak signifikan dalam merubah kebiasaan serta tingkah laku individu, nilai dan identitas masyarakat. Dengan adanya penemuan-penemuan baru di bidang iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat pada saat ini. Nah, berikut ini adalah pengaruh dari beberapa penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaruh listrik. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat yaitu yang pertama adanya sebelum ada listrik. Yang pertama yaitu malam hari akan gelap. Yang kedua, sulit untuk beraktivitas di malam hari. Nah, yang ketiga, belum tersedia banyak alat elektronik. Nah, yang terakhir yaitu mengisi bak air harus mengeluarkan tenaga untuk menimba dikarenakan belum adanya teknologi yang bisa membantu mengisi bak air dengan cepat. Nah, yang selanjutnya adalah setelah ada listrik, yaitu yang pertama malam hari akan tetap terang dikarenakan teknologi seperti lampu yang bisa menerangkan tempat-tempat yang gelap. Yang kedua yaitu beraktivitas dapat dilakukan kapan saja baik malam ataupun siang, karena telah ditemukannya tadi yaitu teknologi berupa lampu untuk menerangi area gelap. Nah, yang ketiga yaitu banyaknya tersedia alat-alat elektronik yang dapat memudahkan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, yang terakhir yaitu mengisi bak air hanya dengan menyalakan saklar pompa air listrik dapat mengisi air secara otomatis. Nah, selanjutnya pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat terkait benda dan peralatan rumah tangga. Sebelum adanya listrik, yaitu yang pertama setrika menggunakan arang, yang kedua lampu minyak. Nah, lampu minyak ini berguna untuk menerangi area-area yang gelap. Namun tetapi lampu minyak ini masih menggunakan bahan bakar yang berupa minyak. Yang ketiga yaitu mesin tik, mesin yang digunakan untuk mengetik sesuatu. Yang keempat surat. Nah, surat ini berfungsi untuk mengirimkan pesan kepada seseorang yang ingin kita kirimkan pesan. Nah, yang kelima yaitu kentongan. Nah, kentongan ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal kepada orang yang jauh ataupun sebagai tanda alarm. Selanjutnya ada sapu,
dan yang terakhir yaitu kipas anyaman. Nah, selanjutnya yaitu setelah adanya listrik. Nah, setelah adanya listrik yaitu yang pertama, setrika sekarang menggunakan listrik. Jadi tidak perlu lagi menggunakan arang sebagai bahan bakar pemanas untuk setrika. Nah, yang kedua yaitu lampu neon atau lampu LED yang berfungsi untuk menerangi area-area yang gelap. Nah, yang selanjutnya itu ada HP atau internet yang berfungsi untuk mengirimkan pesan. Namun pesan ini kita tidak perlu menunggu untuk lebih lama mengirimkan pesan tersebut dikarenakan adanya internet tadi yang berfungsi sebagai perantara pengirim pesan. Selanjutnya ada speaker yang berfungsi untuk mengirimkan suara-suara yang besar. Nah, selanjutnya yaitu ada vacuum cleaner yang berfungsi untuk membersihkan area-area yang kotor secara instan. Nah, yang terakhir ada kipas angin listrik. Nah, kipas angin listrik ini berfungsi untuk mendinginkan udara ketika kita sedang kepanasan. Selanjutnya yaitu ada pengaruh lampu. Nah, manfaat lampu antara lain yaitu pertama sebagai lampu penerangan rumah dan kendaraan. Yang kedua sebagai penghangat pada alat penentas telur. Yang ketiga yaitu ada sebagai lampu pengatur lalu lintas. Yang keempat sebagai tanda bahaya, dan yang terakhir yaitu bisa menjadi penghias rumah. Nah, pengaruh bola lampu bagi kehidupan masyarakat yaitu yang pertama, sebelum adanya lampu, ketika malam hari cenderung gelap karena belum diciptakannya lampu. Yang kedua, mengandalkan lampu minyak untuk penerangan. Nah, yang ketiga yaitu aktivitas cenderung dilakukan pada pagi hari hingga sore hari. Dan yang terakhir yaitu kegiatan belajar biasa dilakukan saat siang hari dikarenakan belum adanya lampu yang dapat menerangi di kala gelap. Nah, selanjutnya setelah adanya lampu, yang pertama yaitu malam hari tetap terang dengan cahaya lampu di mana-mana. Yang kedua, menggunakan lampu untuk penerangan. Yang ketiga yaitu aktivitas bisa dilakukan kapan saja. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, kegiatan belajar dapat dilakukan kapan saja. Begitu juga di malam hari, dikarenakan adanya lampu yang bisa menerangi ketika kita belajar pada malam hari. Komputer. Nah, selanjutnya itu pengaruh komputer. Modernisasi itu tidak luput dari adanya pengaruh dari komputer. Begitupun sosial dan budaya. Pembangunan sosial budaya pasti ada pengaruhnya dengan komputer. Apa pengaruhnya? Mari kita bahas. Nah, sebelum kita bahas pengaruh komputer terhadap pembangunan sosial budaya, mari kita ketahui sejarah komputer terlebih dahulu. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika yang merupakan penggagas utama dalam penemuan komputer. Nah, mesin hitung yang ia temukan yaitu pada tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan dalam menghitung. Babbage terkenal dengan julukannya yaitu Bapak Komputer. Nah, berikut ini adalah sejarah perkembangan komputer. Yang pertama itu pada tahun 500 sebelum Masehi, alat hitung tradisional abacus diciptakan. Kemudian pada tahun 1821, komputer pertama ditemukan. Selanjutnya pada tahun 1939, komputer listrik mulai dibuat. Selanjutnya pada tahun 1971, electronic mail atau yang sering kita sebut sebagai email atau surat elektronik pertama berhasil dikirim. Nah, selanjutnya pada tahun 1973, komputer pertama yang menggunakan keyboard dan mouse. Dan selanjutnya yaitu pada tahun 1975, komputer dengan harga terjangkau untuk rumah mulai diperjualbelikan. Nah, selanjutnya pada tahun 1983, internet dengan jaringan global mulai diciptakan. Nah, yang terakhir yaitu pada tahun 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat luas yang sampai pada saat ini kita gunakan. Selanjutnya itu pengaruh komputer di bidang pendidikan. Nah, yang pertama sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu mengerjakan tugas siswa lebih mudah. Yang ketiga dapat membantu tugas administrasi guru.
Nah, yang terakhir yaitu media pelaksanaan ujian berbasis komputer. Selanjutnya di bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu yang pertama, pekerjaan menjadi lebih mudah. Yang kedua yaitu timbulnya lapangan pekerjaan baru, sehingga pembangunan sosial budaya dapat lebih mudah dikerjakan. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Adapun kesimpulan pada materi pembelajaran kali ini yaitu pembangunan sosial budaya dapat lebih mudah dilakukan ketika kita tidak membedakan ras, suku, dan agama yang ada di Indonesia. Dan juga modernisasi itu sangat berpengaruh dalam kelancaran pembangunan sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, mungkin itu saja dari aku. Kalau ada salah aku mohon maaf, kepada Tuhan aku mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah.